Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kimia inti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Subarudin sebagai moderator dari kelompok 1. Saya Qotah Ratatul Hasanah dengan NIM 048. Dan saya Izayani Nur Arini dengan NIM 049. Dan saya Rizky Kamelia dengan NIM 054. Dan saya Hanisyatul Belariska dengan NIM 055. Memasuki presentasinya, tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita terkait kimia inti. Baik, daftar isi pembahasan dari kelompok kami adalah yang pertama, pengertian kimia inti, dan yang kedua, sifat reaksi inti, yang ketiga, reaksi fisi, yang keempat, reaksi fusi, dan yang kelima adalah radioaktivitas, lalu yang terakhir adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Khofifah Iridul Hasanah, Izzatul Haniyah, Rizky Kamelia, dan juga Hanisyatul Belariska. Baik, kimia inti adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perilaku, struktur, sifat, dan inti atom, termasuk transmutasi nuklir, radioaktivitas, dan reaksi nuklir. Kimia inti juga mencakup aplikasi teknologi nuklir dalam bidang energi, pengobatan, pertanian, dan bidang lainnya. Salah satu tujuan utama dari kimia inti adalah untuk memahami cara kerja inti atom sehingga dapat dikembangkan teknologi yang lebih aman dan efektif untuk memanfaatkan atau mengurangi dampak radiasi nuklir. Baik, berikut ini adalah sifat reaksi inti. Yang pertama, reaksi inti biasanya melibatkan pelepasan atau penyerapan energi yang besar berupa radiasi elektromagnetik seperti sinar gamma atau partikel seperti neutron. Yang kedua, memiliki sifat kinetika yang dapat ditentukan oleh berbagai faktor seperti laju tumbukan antara partikel, kecepatan relatif antara partikel, dan suhu lingkungan. Yang ketiga adalah mematuhi hukum kekekalan, yaitu hukum yang menyatakan bahwa massa dan energi selalu terjaga dalam setiap reaksi. Contohnya adalah reaksi nuklir, fusi, dan fisi. Yang keempat adalah beberapa inti atom tidak stabil dan mengalami peluruan radioaktif. Peluruan ini dapat terjadi secara alami atau dapat juga dipicu oleh reaksi inti lain. Yang kelima adalah reaksi inti dapat melibatkan interaksi antara partikel dengan inti atau antara inti dengan inti. Interaksi ini dapat melibatkan gaya elektromagnetik, gaya kuat, atau gaya lemah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Kamelia. Reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Fisi inti nuclear fission ialah proses di mana suatu inti berat nomor massa kurang dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa menengah dan satu atau lebih neutron. Saat reaksi fisi ini timbul energi baru yang tinggi. Neutron-neutron yang timbul akan menumbuhkan inti atom berat yang lain sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain. Hal ini akan berlangsung terus sehingga semakin lama semakin banyak reaksi inti yang dihasilkan dan dalam sekejap dapat timbul energi yang sangat besar. Peristiwa semacam ini disebut reaksi fisi berantai. Penjelasan gambar. Reaksi fisi ini biasanya dilakukan pada inti uranium 235, kemudian ditambahkan dengan neutron sehingga terpecah menjadi dua, yang biasanya yaitu kripton 91 dan barium 146. Selain itu, energi dihasilkan dan neutron dilepaskan. Neutron-neutron yang dilepaskan bisa bereaksi lagi dengan uranium 235 yang lain. Jika terjadi terus-menerus, akan terjadi reaksi fisi yang berantai. Maka dari itu reaksi fisi ini perlu dikendalikan. Berdasarkan hasil dari eksperimen, jika sampel radioaktif yang digunakan hanya sedikit, neutron-neutron hasil reaksi fisi meninggalkan sampel radioaktif sebelum memiliki kesempatan untuk reaksi fisi lagi. Massa ini disebut dengan massa kritis. Jadi, massa kritis adalah massa terkecil dari suatu sampel yang dapat melakukan reaksi berantai. Jika massa sampel terlalu besar, reaksi fisi berlangsung terlalu cepat akan menimbulkan ledakan. Ledakan ini adalah yang terjadi pada bom atom.
Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Fusi inti atau nuclear fusion yaitu menggabungkan inti kecil menjadi inti yang lebih besar. Pada lelehan kaca dituangkan ke limbah nuklir sebelum dikubur menunjukkan bahwa jika dua inti ringan bergabung atau berfusi membentuk inti yang lebih besar dan lebih stabil, banyak energi yang akan dilepas dalam prosesnya. Fusi ini terjadi secara terus-menerus di matahari. Matahari terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Di bagian dalamnya, di mana suhu mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Proses reaksi fusi dimulai dengan penggabungan antar dua atom hidrogen membentuk deuteron. Selanjutnya antara deuteron dengan deuteron membentuk inti atom helium-3. Dan akhirnya dua inti atom helium-3 bergabung membentuk inti atom helium-4 dan dua atom hidrogen dengan melepaskan energi total sekitar 26,7 MeV. Selanjutnya, radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radioisotop. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tak stabil disebut radionuklida. Materi yang banyak mengandung radioisotop disebut zat radioaktif. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Peluruhan adalah peristiwa hilang atau pecahnya inti atom yang tidak stabil atau berubahnya suatu unsur menjadi unsur yang lain. Yang kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain, atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Radioaktivitas ditemukan oleh H. Becquerel pada tahun 1896. Becquerel menamakan radiasi dengan sinar uranium. 2 tahun setelah itu, Marie Curie meneliti sinar uranium dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Pierre Curie, yaitu suatu pengukur listrik piezo atau lempengan batu kristal yang biasanya digunakan untuk pengukuran aliran listrik lemah. Dan Marie Curie berhasil membuktikan bahwa kekuatan sinar uranium dapat dibandingkan dengan jumlah muatan uranium yang dikandung dalam campuran senyawa uranium. Yang terakhir yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ada energi nuklir, pengobatan radiasi, pengujian bahan-bahan dan alat, penelitian ilmiah, dan di bidang pertanian. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita.